bejat di Banyuasin gali anak kandung. Bandar sabu di Lubuk Rukam digerebek polisi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Seorang ayah kandung di Banyuasin tega menggauli anak sendiri sebanyak 3 kali. Kejadian ini dilakukan pelaku saat istri sedang tertidur di kamar. Warga Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin yang geram ketika mendapat informasi kebejatan pelaku MS kepada anak kandungnya sendiri berinisial A, 15 tahun yang masih bersekolah di madrasah, langsung menggeruduk rumah saudaranya di tempat pelaku bersembunyi. Tanpa perlawanan MS ditangkap warga, beruntung anggota Polsek Tanjung Lago gerak cepat mengamankan pelaku. Istri pelaku sendiri takut melapor karena mendapat ancaman dari pelaku. Namun kini pelaku tak berkutik saat digiring warga dan diserahkan ke polisi. Meski sempat berkilah tidak mendapat perhatian dari istri, pelaku mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap anak kandung sendiri. Untuk pasal yang diterapkan di sini kita terapkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang mana ancaman hukumannya 15 tahun. Akibat perbuatan yang dilakukan, kini pelaku MS harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 81 Undang-Undang tahun 2002 dengan ancaman penjara minimal 15 tahun. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas meringkus 3 pelaku perampokan dan pemerkosaan. 2 pelaku dihadiahi timah panas karena melawan petugas. 3 pelaku perampokan serta pemerkosaan di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tugu Mulyo diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas. Ketiga pelaku yang diringkus, Arpan Sopian alias Yan Seraput, berumur 50 tahun, warga Desa Tanah Priuk, Malyadi alias Mali, berumur 53 tahun, warga Desa Air Satan, Kecamatan Muara Beliti, dan Arianto, berumur 23 tahun, warga Kota Lubuk Linggau. Dari ketiga pelaku, ada 2 pelaku yang dihadiahi timah panas di bagian kakinya karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas di kediaman Yan Seraput. Di saat beraksi melakukan perampokan, selain mengambil barang berharga, para pelaku melukai korban dan anak korban. Sementara istri korban diperkosa oleh pelaku Yan Seraput. Dari 4 tersangka ini, 3 yang kita tangkap, 1 masih dalam pengejaran. Namun atas nama saudara tersangka Arpan, ini adalah residivis sehingga harus dilakukan tindakan dengan tegas. Beliaunya di samping melakukan 365 juga melaksanakan pemerkosaan. Selain 3 pelaku, ada 1 pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan telah dijadikan daftar pencarian orang atau DPO. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Naas dialami seorang pegawai koperasi di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Berniat menagih iuran kepada nasabah. Justru di perjalanan ditodong manusia bertopeng menggunakan sajam. Uang dan sepeda motor korban pun dirampas. Niat hati datang ke Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Kota Palembang untuk menagih iuran koperasi dari nasabahnya yang ada di Desa Cinta Marga, Kecamatan Teluk Gelap. Namun naas saat di perjalanan di jalan setapak Desa Cinta Marga, Kecamatan Teluk Gelap tersebut, korban yang bernama Jackie Chen bin Firman, 23 tahun, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, dihadang oleh 2 orang bertopeng keluar dari semak-semak. Seketika itu juga 1 di antara 2 pelaku yang memegang balok kayu langsung memukul kepala korban hingga korban terjatuh.
Saat korban hendak berlari, lalu pelaku lainnya langsung menodongkan senjata tajam jenis pedang sambil mengancam korban agar menyerahkan uang berikut sepeda motor korban. Korban pun menyerahkan apa yang diminta pelaku yang langsung membawa kabur barang rampasannya. Usai dirampok, kemudian korban melapor ke polisi setempat. Hasil pengembangan penyelidikan akhirnya satu pelaku atas nama Kudit bin Zainal 22 tahun, warga desa Cintamarga, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki, yang sehari-harinya sebagai seorang petani ditangkap. Sementara itu satu orang lagi bernama Alex bin Salim 30 tahun yang juga petani, warga desa Sanding Marga, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir masih dalam pengejaran. Di Jalan Setapak di desa Cintamarga, Kecamatan Teluk Gelam, di Jalan Setapak, pada saat pelapor lewat, kemudian kedua tersangka keluar dari semak-semak langsung memukul korban. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bandar sabu di Lubuk Rukam digerebek polisi. Informasinya sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam, mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum. Khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Penangkapan bandar sabu di Desa Lubuk Rukam Oku berlangsung dramatis. Unit 2 Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu menggerebek rumah yang kerap dijadikan transaksi narkoba. Namun beberapa warga desa dan keluarga pelaku yang mengetahui sempat menghalangi petugas. Satuan Reserse Narkoba Polres Oku kembali melakukan penangkapan bandar narkoba jenis sabu di Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan. Kali ini polisi melakukan penggerbekan berlangsung dramatis. Pasalnya, keluarga pelaku histeris mencoba menghalangi proses penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat pesta sabu. Polisi yang terus melakukan penggeledahan disaksikan aparatur pemerintah desa setempat hanya berhasil menemukan barang bukti sabu seberat 1,12 gram disimpan di dalam kaleng. Barang bukti itu diakui milik salah satu pemuja sabu yang diakui merupakan bandar bernama Merlan Saparingga warga desa setempat. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan 8 plastik kelip bening yang sudah tidak ada isinya, diduga sebagai untuk menyimpan sabu. Ya, kronologi penangkapan kemarin, TSK ditangkap di kontrak di belakang. Nah, kemudian ada sedikit perlawanan dari masyarakat yang keluarganya tidak senang. Keluarganya diamankan. Ya, BB yang kita dapat di sini, BB yang kita amankan 1,12 gram. Polisi akan melakukan pengembangan diduga masih banyak jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Salah satu tempat indekos di Palembang disatroni pelaku pencurian sepeda motor.
Aksi pelaku ini terbilang nekat lantaran pelaku mencuri motor korban dengan cara diangkat dan terekam CCTV. Beginilah aksi pelaku pencurian sepeda motor saat terekam kamera pengawas milik salah satu kos-kosan yang terletak di Jalan Jaya 7, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku yang sendirian mengangkat sepeda motor milik korban, Sarmela, 23 tahun, yang merupakan salah satu penghuni kos. Korban baru mengetahui kalau motornya dicuri saat korban hendak pergi kerja pada pagi harinya. Menurut salah satu teman korban, kalau motor temannya itu dicuri pada pagi hari pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci. Dari rekaman CCTV tersebut, pelaku menjalankan aksinya sendirian. Tahunya kan ini apa namanya tuh hilangnya tuh subuh. Jam sekitar Lah siangnya baru tahu. Ya. Tapi kita pas itu dicek CCTV, ada deh memang. Ada kak kalau CCTV. Sepeda motor ditaruhnya di mana kira-kira? Di sini, sekitar di sini lah. Di sini nah. Di apa? Diangkat ya. Diangkat tuh. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Seberang Ulu 1 Palembang. Untuk pelaku, kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di kos-kosan terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV itu, pelaku dengan santainya mencuri sepeda motor milik mahasiswa yang ditinggal pulang kampung. Usai merusak gembok pagar, seorang pelaku pencurian sepeda motor ini dengan santainya masuk ke halaman indekos melalui pintu pagar belakang dan menuju parkiran motor. Dalam aksinya itu, satu unit sepeda motor trail yang sedang terparkir berhasil dibawa kabur pelaku hanya dalam hitungan detik. Pencurian baru diketahui keesokan harinya setelah penghuni kos terbangun dan melihat rekaman CCTV. Menurut keterangan korban, pelaku melancarkan aksinya saat korban sedang pulang kampung dan suasana kosan sepi karena ditinggal tidur penghuni lainnya. Kejadian ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Ada kunci tambahan. Gembok. Bejus stang. Waktu kejadian, kalau kita nggak tahu ya kalau itu. Kebetulan lagi pulang ke kampung. Oh, memang motor dibiarin di sini. Nyaman. Bisa nyaman. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Raker Prof Koloni Sumsel berlangsung ricuh. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan
Kumham yang menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Ilegal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat, pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Pajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Rapat kerja Provinsi KONI Sumsel yang membahas tata tertib pemilihan calon Ketua Umum KONI Sumsel berlangsung ricuh. Munculnya usulan kontribusi pencalonan harus menyetor uang pendaftaran sebesar 500 juta rupiah. Suasana ricuh dan ketegangan ini tak bisa dibendung karena terjadi pro kontra persyaratan pendaftaran calon Ketua Umum KONI Sumatera Selatan. Kabid Hukum KONI Sumsel Misnan Hartono menyesalkan kericuhan dalam raker Prof KONI Sumsel tersebut. Menurutnya di awal rapat pembahasan berjalan lancar hingga tibalah kepersyaratan calon Ketua Umum KONI Sumsel sesuai AD. ART harus dibumbui usulan jika para kandidat calon Ketua Umum harus berkontribusi untuk KONI Sumsel. Awalnya diusulkan 300 juta rupiah hingga berkembang menjadi 500 juta rupiah. Selain itu, kandidat juga harus mengantongi 30% suara dari seluruh cabur dan perwakilan KONI Kabupaten Kota di Sumsel. Poin kontribusi inilah yang menjadi pemicu kericuhan. Beruntung dapat dikendalikan, namun ternyata usulan kontribusi ini tetap diketok palu oleh pimpinan sidang.
Wisnan berharap keputusan ini menjadi perhatian KONI Pusat agar tidak terjadi presiden buruk bagi organisasi KONI. Ada 4 orang yang mendampingi ketua umum. Nah, di situ ada muncul wacana bahwa yang menjadi bagian syarat ada angka yang dituliskan pertama 300 juta. Nah, ini menimbulkan reaksi antara yang setuju dengan tidak setuju. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sumatera Selatan tengah bersiap mewaspadai bencana yang kerap terjadi pada musim hujan, seperti banjir dan tanah longsor. Pemprov Sumsel memastikan personil dan peralatan yang dibutuhkan dalam kondisi siaga. Memasuki musim penghujan, Pemprov Sumatera Selatan kini tengah bersiap mewaspadai bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. BPBD Sumatera Selatan pun menggelar apel kesiapsiagaan bencana yang diikuti sekitar 1.000 personil lintas lembaga. Tak hanya dari Pemprov Sumatera Selatan, tapi juga pihak lainnya seperti Basarnas, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Selaku pemimpin apel, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni memastikan jajarannya siap menghadapi bencana yang mengancam di musim hujan. Dirinya juga memastikan peralatan yang dibutuhkan dalam kondisi siaga, termasuk makanan dan obat-obatan untuk bantuan penanggulangan bencana bila diperlukan. PJ Gubernur Sumatera Selatan juga meyakinkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tetap berjalan, meski intensitasnya kini sudah berkurang. Tujuannya kita untuk mengecek personil dan peralatan dalam rangka menghadapi musim hujan. Jadi dalam waktu dekat kita akan menghadapi musim hujan. Saat ini sudah mulai musim hujan dan musim hujan ini akan rawan bencana, khususnya longsor dan juga banjir. Nah, jumlah personil dan peralatan kita tadi baru sudah selesai apel kesiapsiagaan. Personil yang kita terjunkan itu 1.000 orang, ditambah dengan personil dari kabupaten kota, juga mereka sudah siap, dan juga peralatan mulai dari TNI, Polri, teman-teman dari BPBD, baik provinsi maupun kabupaten. BPBD Sumatera Selatan telah memetakan kabupaten dan kota yang rawan bencana, seperti Kabupaten Patlawang, Lahat, Okuraya, Musirawas, Muratara, serta Kota Pagaralam dan Lubuk Linggau. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa. surat At-Tariq pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala, yang merupakan surat ke-86 dan mempunyai 17 ayat. Seolah kita bacakan sebagian dari surat At-Tariq ini. Dijelaskan oleh ulama, nama surat ini adalah At-Tariq. Kenapa dinamakan dengan At-Tariq atau gugus bintang atau malam yang mendatang? Dijelaskan sama ulama, li'anna Allah Ta'ala iftataha as-surata bi-tariqi wa huwa an-najmul lami'.
Dan pokok pembahasannya, inti pembahasan dalam surat At-Tariq dijelaskan oleh ulama, Itsbatu tauhidur rahman bin nadhari fi asl insan. Menetapkan tauhid kepada Ar-Rahman dengan memperhatikan bagaimana asalnya manusia. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Dan kita mulai, kita baca mungkin beberapa ayat dan kita pilih satu ayat yang ingin kita jelaskan lebih dalam lagi. Yang pertama, Allah Ta'ala memulai surat At-Tariq ini dengan ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Yang diartikan demi langit dan yang datang pada malam hari. At-Tariq itu artinya dijelaskan, berarti diterjemahkan yang datang pada malam hari. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengenai ayat ini, Allah bersumpah dengan langit dan dengan bintang-bintang terang yang Dia ciptakan di dalamnya. Artinya Allah bersumpah dengan langit dan bintang. Dan bagi Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Namun bagi kita sebagai makhluk Allah tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Kita harus bersumpah kepada Allah Ta'ala atau dengan namanya atau dengan sifatnya. Adapun bersumpah dengan makhluk, maka manusia dikhawatirkan bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena kata Rasul SAW, man halafa billah faqad kafara wa asyrak. Siapapun itu yang bersumpah kepada selain Allah, bagi manusia yang bersumpah kepada selain Allah, maka bisa jadi dia itu telah keluar dari agama Islam atau dia ini telah berbuat syirik. Tentunya dengan syarat-syaratnya yang telah dijelaskan oleh ulama. Dan Allah Ta'ala mengatakan di ayat kedua, wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini termasuk bentuk pengagungan. Kemudian dia menjelaskannya dengan firman-Nya di ayat ketiga. Kata Imam, kita sering mendapati ayat itu ada yang redaksinya itu wa ma adraka. Ada yang redaksi lagi wa ma yudrika. Adrak itu menggunakan fi'il madhi, yudrik itu menggunakan fi'il mudhari. Kenapa berbeda? Apa bedanya adraka sama yudrika? Dijelaskan dari sisi bahasa, dijelaskan sama Al-Qurtubi, Al-Sufyan, bahwasanya maksudnya adalah kullu ma fil Qur'an wa ma adraka faqad akhbara bihi wa kullu syai'in qala fihi wa ma yudrika lam yukhbirhu bihi. Di dalam kitab At-Tasdhiq, di Ta'wil Tanzil, kadang-kadang ada bedanya itu. Menggunakan kata lampau dengan kata sekarang itu ada bedanya. Kalau wa ma adraka, tahukah engkau? Itu maksudnya kata Al-Qurtubi menjelaskan dari Sufyan, artinya qad akhbar bihi. Itu sudah dikasih tahu, infonya telah lalu. Kalau menggunakan redaksi adraka. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari yudrika lam yukhbirhu bihi. Informasi itu sebelumnya belum pernah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya kalau ditinjau dari sisi bahasa, yang memperdalam bahasa. Kemudian selanjutnya Allah beritahu apa itu yang dimaksud dengan At-Tariq. An-Najmu Zakir, yaitu bintang yang bersinar tajam. At-Tariq itu artinya bintang yang bersinar tajam. Dijelaskan sama ulama. Salah satunya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan atau menukil perkataan beberapa ulama. Salah satunya dari sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan makna an-najmu tsaqib adalah bintang yang bercahaya. Ada lagi yang mengatakan seperti misalkan As-Suddi berkata bahwa makna an-najmu tsaqib adalah yang menusuk para setan ketika dikirimkan kepada mereka. Apa maksudnya yang menusuk para setan ketika dikirimkan kepada mereka? Ada hadis yang menjelaskan fungsi bintang itu ada 3. Fungsi bintang ada 3. Yang pertama zinatan fis sama,
Yang pertama itu fungsi bintang itu adalah hiasan di langit. Yang kedua rujuman lisyayatin. Yang kedua fungsinya untuk melempar setan. Yang ketiga alama yuhtada biha. Yang ketiga fungsinya untuk sebagai tanda. Oh, berarti kalau ada bintang yang bentuknya kayak gitu itu tanda barat. Kalau bintang yang bentuknya kayak gitu susunannya itu berarti ke arah timur misalnya. Itu fungsi bintang ada 3. Yang kedua tadi dijelaskan untuk melempar setan. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ikhwan sekalian, bapak sekalian, ibu sekalian, ada setan yang suka mendengar informasi yang ada di langit. Mereka itu bertumpuk-tumpukan sehingga sampai ke langit, mereka mencuri bintang dari langit. Nah, terkadang Allah menurunkan bintang sehingga menghampiri mereka dan membakar mereka. Dilemparkan bintang untuk membakar setan. Ada terkadang itu Allah biarkan setan itu tidak terkena lempar bintang sehingga bisa menginformasikan kepada dukun. Makanya kadang-kadang omongan dukun itu benar karena dia mencuri informasi dari langit. Dan itu Allah Ta'ala memang mengkehendaki seperti itu biar menjadi ujian bagi manusia. Seperti itu. Ini ayat yang ketiga. Dan di ayat yang keempat, selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. ini ayat yang ketiga. Dan di ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang itu pasti ada penjaganya. Manusia itu ada penjaganya. Dijelaskan sama Imam Al-Qasir, setiap diri ada penjaga dari Allah yang menjaganya setiap waktu. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan manusia itu ada penjaganya. Apa yang maksud penjaga? Manusia berarti ada penjaganya. Mal muradu bil hafiz. Maka ulama ini mempunyai beberapa tafsiran. Siapa yang dimaksud dengan penjaga untuk manusia? Ada yang mengatakan annal hafizah wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang maksudnya yang jadi penjaga bagi manusia itu Allah, secara langsung Allah yang jaga manusia. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, annal hafizah malakun minal malaikah. Yang jaga manusia itu malaikat. Malaikat, ada malaikat yang jaga manusia. Bukan nenek moyang, bukan. Nenek saya sudah meninggal dulu jaga saya enggak. Yang ditafsirkan sama ulama malaikat. Kalau kita nenek moyang kita sudah meninggal dunia itu nggak bisa lagi kembali ke dunia, nggak bisa. Setiap jiwa yang sudah meninggal dunia itu nggak bisa lagi kembali ke dunia. Dasarnya apa? Dasarnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika kematian itu telah menghampiri mereka, maka orang yang mati itu ngomong, ya Allah, aku pengen kembali ke dunia ya Allah, agar aku bisa beramal soleh karena banyak amal soleh yang aku tinggalkan. Dijawab sama Allah, kalau nggak bisa, kata Allah, nggak bisa terjadi. Inna kalimatun wa qailuha. Itu hanya omongannya saja, kata Allah Ta'ala. Maksud Allah apa? Kalau mereka kembali ke dunia, paling nggak beramal soleh lagi. Intinya kata Allah, nggak bisa kembali lagi ke dunia. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada pembatas yang membatasi manusia untuk kembali lagi ke dunia. Yang
bisa lagi, roh itu kembali lagi ke dunia, nggak bisa. Atau gentanya nggak bisa. Ada ya, mungkin jin qarim ada. Manusia itu ada jin qarimnya, jin pendamping ada. Yang itu dia nyamar mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, tafsir malaikat yang jadi penjaga itu mungkin Allah atau malaikat. Tafsir ulama. Maksudnya yang menjadi penjaga mungkin Allah atau malaikat. Dan malaikat ini dijelaskan lagi sama ulama. Ulama pun kemarin berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksud malaikat itu adalah ana hadzal hafizah malakun yahfadhu 'ala al-ibadi a'malahum wa yusajjiluha 'alaihim wa yaktubuha lahum kama qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang dimaksud adalah malaikat penjaga. Dia ini menjaga hamba-hamba Allah. Menjaga apa? Menjaga amalan-amalan hamba-hamba Allah. Menjaga amalan-amalan manusia dengan cara mencatatnya. Amalan manusia itu dicatat oleh malaikat dan ditulis. Seperti misalkan dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali ada malaikat raqibun 'atid yang duduk sebelah kanan dan sebelah kiri siap mencatat. Ada lagi yang mengatakan malaikat itu yang menjaga manusia. Menjaganya itu karena perintah Allah. Memang ada khusus malaikat yang jaga manusia, ada. Itu perintah Allah Ta'ala. Ini tafsiran kedua yang mengatakan yang menjadi penjaga itu adalah malaikat. Contohnya misalkan di dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dia punya malaikat yang mengikuti dan selalu bergiliran gajah ikuti dia. Di depan dia ataupun di belakang dia, yang mereka itu menjaga manusia tersebut atas dasar perintah Allah. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Jadi banyak tafsiran, ada yang mengatakan yang menjaga manusia itu Allah secara langsung, ada yang mengatakan malaikat. Dan malaikat kata ulama, ada yang menjelaskan itu malaikat yang nyatat amal manusia, ada lagi yang menjelaskan malaikat itu memang dikhususkan untuk menjaga manusia yang Allah perintahkan. Artinya inilah tafsir ulama. Dan di ayat kelima kita mungkin bacakan sampai ayat ke-7 ini insyaallah. Ayat kelima Allah Ta'ala berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Allah ngasih tahu nih sama kita nih, manusia itu diciptakan dari apa. Kata Imam Al-Qasir, ini adalah peringatan bagi manusia atas lemahnya asal dirinya dan yang menjadi dasar penciptaannya. Artinya kita ini dikasih tahu sama Allah, kalian itu diciptakan dari apa? Fungsinya biar kita tak sombong. Karena Allah jawab di ayat selanjutnya, di ayat ke-6, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Manusia tercipta dari air mani yang terpancar. Itu adalah air mani keluar dengan terpancar dari laki-laki dan perempuan. Maka dari keduanya lah, yaitu dari laki-laki dan perempuan, lahirlah anak dengan izin Allah. Kata ulama menjelaskan di dalam kitab Awal Marah atau Dabarul Quran, man ta'ammala fi asli khalqihi tawaddu'a. Siapapun itu kalau dia merenungi dari apa dia diciptakan, maka dia itu akan tawadu. Dia akan tawadu, dia akan rendah hati. Oh, ternyata saya ini tercipta dari air mani, dari air mani. Makanya ulama mengatakan manusia itu gak pantas sombong manusia. Kenapa? Karena dia itu 2 kali dikeluarkan dari jalur kencing. Pertama dari ayahnya, dari jalur kencing ayahnya. Kedua dari jalur kencing ibunya. Gak pantas dan sombong. Karena dia dikeluarkan dari tempat yang seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh ulama. Dan ayat yang terakhir kita baca pada kesempatan kali ini, Allah Ta'ala kembali menjelaskan, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dan keluar
dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Artinya dijelaskan di sini, air yang terpancar itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Bercampurnya sperma kemudian menjadilah seseorang itu anak yang berasal dari air mani. Ikhwatul iman, inilah 7 ayat yang kita bacakan dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Uniknya di sini Allah Ta'ala di tengah-tengah surat At-Tariq ini Allah menceritakan kita bagaimana asal mula penciptaan kita. Min khuliqa min ma'in dafiq, yaitu manusia itu diciptakan dari mani. Itu kata Allah Ta'ala, manusia diciptakan dari mani, sehingga fungsinya biar kita ini tidak sombong, kita tahu kita ini berasal dari sesuatu yang hina. Ikhwatul iman, saya ingin membahas tentang, mohon maaf ini banyak anak-anak ya, tapi ini harus sampai ke masalah fikih ini lebih tepatnya ya, tentang mani, madhi, dan wadhi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Sehingga fungsinya biar kita ini tidak sombong, kita tahu kita ini berasal dari sesuatu yang hina. Ikhwatul iman, saya ingin membahas tentang, mohon maaf ini banyak anak-anak ya, tapi ini harus sampai ke masalah fikih ini lebih tepatnya ya, tentang mani, madhi, dan wadhi. Tentang mani, kita diciptakan dari mani, dan saya ingin lebih menjelaskan tentang masalah ini dari tinjauan fikih. Air mani, pembahasan pertama dengan air mani ya, tentang air mani. Poin pertama, air mani itu suci. Itu yang pertama ya. Tidak najis. Memang ulama berselisih pendapat apakah mani ini najis, karena nanti ada pengaruhnya nanti. Oh tiba-tiba di kainnya ada mani yang misalkan nanti dibawa sholat gimana? Nah kalau itu najis, nggak sah sholatnya. Kalau dia tahu ternyata ada najis, nggak sah sholatnya. Tinggal masalahnya air mani ini najis enggak? Ulama berselisih pendapat. Namun Allah a'lam bishawab, saya langsung memilih kesempatan penjelasan ulama yang mengatakan air mani itu bukan najis. Apa alasannya? Yang pertama, dijelaskan oleh ulama, anal asla fil asya'i at-taharah. Faman idda'a najasata syai'in fa'alaihi dalil. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Hukum asal suci. Meja itu suci, buku suci, segala sesuatu itu hukum asalnya. Hukum asalnya suci. Maka kalau ada yang mengatakan air mani itu najis, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Mana dalilnya air mani itu najis? Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata ada dalil. Anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tufariqul yabisa min mani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasil rutba minhu walau kana najasan mattafat bihi bil farqi. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi damil haid yusibu thawba wa tahuttuhu thumma taquduhu thumma tandihuhu thumma tusalli fihi. Riwayat Muslim. Alasan kedua, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dulu Aisyah pernah mengirim mani Rasul alaihi wasallam yang nempel di pakaian, yang kering. Pernah ya. Tapi mani yang basah itu dicuci oleh Aisyah. Misalkan ada mani yang menempel di pakaian, itu cuma dikeringkan saja. Dan itu pun dipakai sholat oleh Nabi. Kalau seandainya najis, logikanya, kalau seandainya najis, nggak cukup cuma dikering aja, dikering ini langsung dipakai, kan? Pasti dicuci dulu. Yang namanya najis itu dicuci, biar najisnya hilang.
haid yang kena pakaian. Kata Rasulullah SAW, dikering dulu, dibersihkan. Kalau darahnya nempel di pakaian, kalau sudah mengiring. Kata Nabi, dikucek dengan air. Bilma, cuma takrimu bilma. Kau kucek dengan air. Cuma tanbihuhu, kemudian kau bilas. Kemudian kau boleh menggunakan pakaian tersebut, walaupun sebelumnya terkena darah haid. Ulama sepakat darah haid najis. Darah haid najis. Tapi ketika ditanya tentang darah haid yang kena pakaian, Nabi mengatakan solusi dikering dulu, dibersihkan, dikucek-kucek dengan menggunakan air, baru dibilas, artinya dicuci. Tapi giliran mani, ternyata cukup dikering saja, nggak usah dibasahin, nggak usah. Nah itu nggak masalah sebenarnya. Allah alaihissalam. Apalagi pernah kejadian Nabi langsung pakai sholat, nempel di pakaian Nabi dan cuma dikering, dibersihkan dengan tanpa menggunakan air, langsung dipakai sholat. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, anna hadzal ma'a aslu ibadillah mukhlisin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa ta'ala hikmatullah ta'ala an yakuna aslu haula'il bararah najisah. Kita tahu bahwa sekalian air mani itu adalah asal penciptaan hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu kan macam-macam. Kita kan tercipta dari air mani. Hamba-hamba Allah, manusia itu kan macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan kalau yang hamba-hamba yang baik, para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, para orang soleh. Kalau para nabi tercipta dari sesuatu yang najis, gak hikmah mau dikatakan. Gak aja, nabi kalian tercipta dari yang najis. Gak mungkin nabi para rasul kan tercipta dari air mani, kecuali Nabi Adam, gitu ya. Maka kemudian kalau seandainya tercipta dari air mani, itu nabi itu orang baik, nabi suci. Berarti asal nabi itu dari sesuatu yang najis, tidak. Makanya sekali lagi Allah alaihissalam, saya lebih pilih pendapat ulama air mani itu tidak najis. Apalagi dalilnya jelas sekali, pakaian Nabi yang terkena mani itu cukup dikering sama Aisyah, langsung dipakai sholat oleh Rasulullah SAW. Itu kalau air mani. Kalau beda lagi dengan mazi, harus dibedakan ya. Mani, mazi sama wazi. Kalau mazi najis, wazi juga najis. Tinggal masalahnya apa bedanya? Bedanya mani, mazi sama wazi. Mani tahu sendiri, air yang keluar karena syahwat. Mani ya, umumnya karena syahwat. Tapi kalau mazi atau mazu, wa huwa ma'un abyad, raqiqun lazijun, yakhruju 'inda mula'abah aw tadakkur al-jima' bi syahwatin wa la daf'in wa la yaqibuhu futur. Yang pertama, kalau mazi ini cairan warna putih encer kalau keluar, dan itu biasa keluar karena bercumbu, karena pemanasan, bercumbu, bukan berhubungan, bukan. Ini keluar karena syahwat. Namun bedanya dengan mani itu, kalau mazi airnya tidak memancar, memang karena syahwat tapi tidak memancar seperti air mani, dan tidak menyebabkan lemah setelah keluar. Ini najis, air mazi najis. Beda sama mani suci, kalau mazi najis. Apa dasarnya? Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tawaddu waghsil zakaraka. Pada ditanya tuh air mazi gimana, Ali bin Abi Thalib kadang-kadang keluar air mazi. Dijelaskan di hadis Bukhari nomor hadis 269. Kata Nabi, cukup kau wudu, kemudian kau cuci, sudah selesai. Berarti najis, karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW cuci, diambilkan dengan air. Berarti menunjukkan air mazi itu najis. Itu kalau mazi. Kalau wazi, beda lagi. Wa huwa ma'un abyad, takhirun yakhruju ba'da al-bawl. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu wa yatawadda wa la yaghtasil. Kalau wazi atau wadju itu ciri-cirinya itu airnya putih, kental,
dan keluar setelah dia ini buang air kecil, itu keluarnya. Sama saja dijelaskan sama ulama, hukumnya seperti mazi. Dia cukup, kalaupun dia ini mengeluarkan air wadi, dia bersihkan. Kalau dia sebelumnya berwudu, maka wudunya batal, namun tidak usah untuk mandi wajib. Mandi juga tidak usah mandi wajib. Yang mandi wajib itu hanya mengeluarkan air mani. Kesimpulannya, air mani itu suci. Dan dia diwajibkan mandi wajib, mandi janabah. Air mani dan air wadi itu najis, cukup dibersihkan dan tidak diperintahkan untuk mandi janabah atau mandi wajib. Allah a'lam bishawab.